Dan tantangan itu sebenarnya bukan sesuatu yang menghentikan kita untuk terus berjalan, tapi tantangan-tantangan yang ada itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Dan kenapa? Kenapa harus kita hadapi adalah karena dari tantangan itulah kita bisa belajar. Pelajaran itu datang, bagaimana kita mampu memaknai supaya menjadi orang yang lebih bijak. Oke, semangat pagi. Nama sang yang Adi Budaya, nama budaya. Nama budaya. Aduh, lemes apa semangat sih, Ci? Semangat dong. Oh, Ya, cerah loh, warna pink. Karena saya seneng nggak mudah mengundang bikuni terutama. Karena perempuan jadi harus mencerah. Apalagi jauh-jauh udah datang ya. Dan baru kali ini kan kita kehadiran Iya. Bikuni. Dulu sih udah pernah. Cuman Bikuni Badra Kema baru kali ini mampir di podcast kami Like Office Wisdom. Jadi suatu kebanggaan banget ya, Ci ya. Nah, terima kasih Su, udah berkenan hadir. Su, apa kabar? sehat, baik, terima kasih. Soalnya saking lamanya nih udah nggak jumpa Su. Dulu Ci, sebenarnya saya tuh Mahasiswinya. kalau mahasiswa belum ya Su. Oh, oke. Dulu kakak tingkat, beliau kakak tingkat saya kuliah. Oke. Tapi saya tinggal di asrama, beliau sebagai apa ya, mak asramanya kita. Kayaknya bandel ya Su mungkin dulu. Sangat. Jangan. Contoh kebandelannya apa Su? Dia ini, tapi bandelnya positif sih. Oh, Amit. Oh, banyak ada yang positif juga ya. Untuk ya disebutkan positifnya ya. Kalau enggak, Jadi kita kan di asrama tuh ada aturan-aturan waktu yang memang jam berapa sudah harus ada di asrama. Tapi untungnya ya dia bandelnya positif, yang mana dia itu aktif di organisasi. Oh, oke. Yang waktu itu tidak cuma di kampus ya. Iya. Ya, di luar kampus juga dia aktif. Jadi ketika sudah selesai perkuliahan, dia aktif di organisasi kampusnya, tapi di waktu berikutnya dia izin lagi nih, mau ke komunitas yang lainnya lagi yang kebetulan di luar kampus. Ya mau tidak mau waktu jatah dia untuk berada di luar asrama itu nambah. Banyak izinnya Bu. Maklum anak muda masih strong sekarang udah. Ya, tapi waktu itu dia lumayan jadi panutan juga untuk jadi aktifnya itu. Ya. Karena termasuk podcast ini juga sangat banyak dibantu sama Mbak Tia ya, maksudnya jadi bisa mengundang Suhu, Bante-bante yang lain gitu, sangat terbantu sekali sih. Jadi ini hasil lulusan dari STIAB Jinara kita. Saya harap STIAB Jinara kita tidak merasa berkecil hati memiliki lulusan kita. Oke. Sudah sekian lama dari 2011 sampai 2024 masih stay di tempat yang sama Su? Ya, dengan segala perubahan yang tentunya tempatnya saat ini sudah jadi lebih baik. Kita sudah ada asrama-asramanya, sudah lebih baik juga untuk tinggalnya. Jumlah penghuninya juga Lebih banyak ya? Iya, lebih banyak. Tambah lebih pusing nggak Su? So gini sih, kan kalau Bikuni itu kan maaf tidak menikah ya sih, tidak mengurusi rumah tangga. Tapi kebetulan untuk Suhu Badra Kema ini karena tinggalnya di asrama jadi ngurusin rumah tangganya. Jadi kendala nggak sih Su? Masih enjoy untuk dijalankan? Kalau pas masih ada Tia itu kan statusnya masih mahasiswa, masih sama Neri juga, dan kebetulan masih ada seniornya. Jadi waktu itu yang asrama yang cukup strict juga ya, ada lagi seniornya yang kebetulan masih membantu untuk di sana. Jadi setelah lulus sih sebenarnya berasa jadi wah. Karena setelah lulus kan sudah tidak mahasiswa lagi, kemudian ya kita harus punya tanggung jawab juga untuk mengurusi para juniornya lagi. Lumayan
struggle sih sebenarnya. Waktu itu ya sampai sekarang sih sebenarnya ya. Nah, Jadi, kamu membawa tanggung jawab. tanggung jawabnya kan ya sebenarnya diambil oleh diri pribadi. Oke. Ditentukan. Jadi kesempatan yang diambil juga sebenarnya. Dengan segala lika-liku individunya, kemudian juga kita dengan diri sendiri juga kan harus bisa menjadi contoh buat mahasiswa ya, penghuni asramanya. Jadi, Nah, biasanya yang ini mohon maaf ya, Iya. ya biasanya katanya bikun itu lebih galak gitu. Katanya. Katanya. Nah, itu saya nggak tahu, mungkin dari Mbak Tia dulu ya. Kok jadi wawancara Mbak Tia sih? Jadi diwawancara juga ya. Ya, kan memang ini maksudnya itu tadi ya, Su ya. Maksudnya apa ya? Persepsi orang bikun itu biasanya lebih galak, walaupun memang wanita itu lebih ulas asih, tapi biasanya bikun itu katanya lebih galak gitu, lebih tegas lah gitu kan. Nah, saya nggak tahu kalau itu gimana. Kalau selama di asrama sih dulu ya sih, kalau karena kan banyak bikuni, nggak hanya beliau aja. Tapi kalau untuk bikuni, khusus untuk bikuni Badra Kemah, dulu tuh beliau ngomongnya ya lembut, tapi langsung gitu. Tapi intinya itu juga membangun karakter kita untuk semakin bertahan, bahwasanya kita perempuan, karena kan kita di asrama perempuan itu perempuan semua. Jadi kita juga diajarkan gimana, kenapa kok kita itu harus pulang tepat waktu, kenapa harus izin, kenapa harus itu, karena ini itu juga demi menjaga kita sebenarnya gitu sih. Kalau untuk Su sendiri sih ya pasti ngomongnya kecil, pelan, boleh sih Dik, tapi ya jangan terlalu sering untuk izin, kadang seperti itu sih. Cuman kalau untuk bikuni sebenarnya nggak semenyeramkan bayangan orang di luar, tidak, tetapi itu justru malah banyak hal yang dipelajari di situ sih, Ci. Karena kita jauh dari orang tua, dapat orang tua baru yang biasanya kita kebiasaannya seenaknya sendiri di rumah. Mungkin kalau diomelin emak kita kan ya udah aja sih ya, besok juga balik ngomelin. Tapi kan kalau orang lain itu buat kita jadi segan. Mau nggak mau kan kita juga harus punya remnya itu lebih cakram gitu, nggak seenaknya sendiri sih. Tapi sebenarnya kalau untuk bikuni itu nggak seseram itu. Jadi untuk umat Buddha di luar sana, kalau mau mengasramakan anaknya jangan takut-takut. Tapi kalau dari Suhu sendiri, maksudnya kan di antara kesibukan Suhu ya, maksudnya ya sebagai emaknya asrama, sebagai dosen, Iya. sebagai tangga monastik gitu kan. Nah, itu gimana sih latihannya itu kapan gitu kan? Pasti pertanyaan orang begitu kan. Karena orang banyak melihat sekarang kok para santri juga sibuk gitu kan. Latihannya kapan? Terus Iya. ya gimana lah meningkatkan apanya lah kemampuan lainnya gitu. Iya. Oke, kita punya 24 jam, masing-masing dari kita punya 24 jam, dan kita juga punya makanan, minuman, vitamin yang tentunya untuk membantu tubuh kita. Oke, jadi ke 24 jamnya kita bagi, harus jadi orang tua di asrama, harus jadi pendidik di kampus, juga harus jadi biksuni untuk diri sendiri, untuk waktu latihannya. Jadi ya sebisa mungkin dibangun pagi, kita harus menyempatkan waktu. Kemudian di sela-sela menjadi orang tua di asrama, menjadi pendidik di kampus juga, itu kan sebenarnya bagian dari latihan juga. Bagaimana menyampaikan materi, memberi, terutama saat ini kependidikan itu harus lebih fokus kepada memberi nasihat. Kenapa Su? Iya. Anak sekarang semakin susah dikasih ngomong. Karena kalau beberapa pernah membaca artikel maupun juga video-video dari orang-orang yang ahli dari dalam dunia pendidikan, mereka mengatakan bahwa anak-anak sekarang itu tidak harus diberi pelajaran sedetail itu sebenarnya di kelas, tapi bagaimana kita membantu mendidik mereka menjadi mempunyai karakter
Ini yang sebenarnya penting juga. Jadi kemudian hal ini juga harus sejalan dengan pendidikan di asrama. Jadi bagaimana nasihat yang disampaikan secara umum di dalam kelas, karena kebetulan kan asrama sendiri juga kita terpisah-pisah. Nah, untuk Suhu sendiri, Suhu di salah satunya yang ada di Kota Sepang, asramanya yang kebetulan isinya perempuan semua. Jadi didikannya harus lebih ke perempuan. Oh, makanya yang mendidik harus perempuan ya. Harus lebih ke perempuan, tapi juga tidak membentuk mental yang lembek untuk mereka. Jadi Suhu berpesan bahwa ya mereka harus bisa menjaga diri sendiri, harus juga bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Gitu. Jadi itu kemudian di sela-sela tadi di kampus memberi nasihat, kemudian ya pulang ke asrama lagi juga melakukan hal yang sama. Tapi ya itu struggle-nya adalah di membagi waktunya sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya kapan latihannya, every time. Oh, mama, every time. Every time latihannya. Mungkin kalau ditanya kapan harus membaca referensi atau aturan-aturan, itu juga bisa dibagi juga ke waktunya. Berarti kalau kan ya di asrama ya lumayan sibuk, di kampus juga ngajar sibuk. Tentunya untuk puja dan lain sebagainya juga masih sering mengikuti. Nah, kalau untuk kegiatan para biksuni sendiri, sering mengikuti bersama biksuni lainnya juga? Ya, kemarin sempat ada satu yang lewatkan juga karena waktunya tidak tepat waktu itu. Cuma sebisa mungkin harus disusun dari jauh-jauh hari. Jadi tugas di kampus mengenai mengajar dan lain sebagainya, kemudian tugas di asrama juga itu harus dibagi lagi waktunya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi padat ya, super padat. Super padat. Makanya ngajar dari hari apa Senin sampai? Kita kampusnya aktif 5 hari. Senin sampai Jumat. Iya, Senin sampai Jumat. Belum pelayanan ya, belum ke umat. Aduh. Iya. Nah, mungkin pertanyaan saya juga adalah gini kan kalau yang bergabung menempuh pendidikan di STAB Jinara kita ini kan harus masuk asrama kan. Nah, terutama dalam hal perempuan nih gitu kan. Nah, saya pengen tahu biasanya pasti banyak kekhawatiran kan untuk kan harus berjubah ya, berarti di sana ya harus jadi samaneri juga nggak sih? Enggak sih, enggak harus enggak semua harus. Tapi ada samaneri kan ya? Ada. Kita di asrama yang satunya lagi yang itu ada satu gedung yang tapi terbagi. Jadi di gedung sebelahnya sama gedung sebelahnya lagi itu diisi sama mahasiswi dan juga biksuni dan juga samaneri. Itu ada bagiannya tersendiri. Kebetulan kalau Suhu sendiri adalah asramanya yang tidak ada mahasiswi yang samaneri maupun biksuni. Ada sih satu, tapi sekarang sudah selesai gitu. Jadi kebetulan tidak ada lagi. Jadi cuman perumah tangga yang perempuan-perempuan. Nah itu mungkin nggak, ini ada satu kekhawatiran orang worried menjadi event itu cuma menjadi samaneri sementara gitu kan. Selama kuliah aja gitu ya? Iya, atau orang tuanya nggak mengizinkan gitu. Nah mungkin ada sharing dari Suhu nggak gitu. Kenapa sih orang di luar takut misalkan jadi bikuni anak perempuannya gitu kan. Nah, mungkin ada pengalaman dari Suhu yang bisa di-sharingkan ya. Kalau dari Suhu sendiri sebenarnya di awal sebelum jadi samaneri juga kan sebenarnya ada juga pertentangan, tapi tidak sebesar itu dari orang tua gitu. Jadi kita waktu itu Suhu mencoba meyakinkan orang tua bahwa Suhu tuh perginya untuk pendidikan. Oh enggak jadi samaneri enggak ya? Untuk menempuh pendidikan gitu. Tapi belakangan akhirnya juga jadi samaneri, ya itu yang sebenarnya mereka sempat juga mengapa harus gitu. Ya, jadi disampaikan bahwa ini bagian dari satu latihan, 2 juga kita jauh dari orang tua, yang mana kalau
ya balik lagi kalau berbaju pasti mungkin akan lebih free, lebih bebas kayak dia kan. Jangan disebut Yang organisasi sana, organisasi sini gitu. Jadi kalau satu dari orang tua, satu jadi dari pribadi anak-anaknya yang juga tidak mau. Ada yang mau tapi orang tua tidak memperbolehkan, dan ya memang anaknya juga tidak mau gitu. Jadi tidak semata-mata juga kita kemudian menjadi takut dan lain sebagainya, karena sejauh ini masih tetap ada sama neri untuk yang mahasiswa-mahasiswi. banyak nggak sih Sul? Tidak banyak juga, karena kan ke saat ini kita punya 3 prodi. Oh, terbagi ya. Betul. Oh, berarti ada kalau untuk Samaneri itu semuanya nggak di pendidikan agama Buddha, nggak ada di jurusan lain juga? Enggak, yang prodi lainnya enggak. Kita di pendidikan aja. agama. Oh, pendidikan agama Buddha aja. Oke. Nah itu tadi karena ada kekhawatiran lah ya, mungkin nanti takutnya sementara kemudian jadi lanjut gitu kan. Bagus dong. Kalau Sul kayaknya bagus dong. Nah kalau dari Sul sendiri mengapa mau lanjut gitu kan? Beberapa tahun lalu sering sih dapat pertanyaan ini. Sekarang saya ulang kembali ya. Iya. Kan kayaknya nggak terlalu banyak sih jumlah sangga bikuni yang ada di Indonesia. Mengingat kayaknya tidak sebanding dengan jumlah sangga biksu ya. Biksunya lebih dikit. Nah itu biasanya ya mungkin bisa koreksi saya gitu karena kan selama ini ya orang banyak takut lebih terbatas atau lebih jadi banyak tetap mengalami diskriminasi atau apapun itu. Jadi orang mungkin di luar sana banyak yang punya keinginan, cuman ya terkotak dengan entah itu ya aturan-aturan yang membuat kita pengen pelayanan tapi jadi terbatasi gitu kan, karena ya itu tadi apakah ada perbedaan apa yang membuat orang jadi takut. Mungkin cuma bisa ya kasih pencerahan lah buat kita Edukasi lah, siapa tahu gitu. Iya. Sebenarnya kan ketika kita harus melayani itu, kita harus menyiapkan apa yang harus kita sampaikan. Jadi kualitas dirinya dulu disiapkan. Gitu. Jadi ketika kan gak mungkin ya kita mau datang, mau ngomong, kemudian kita sendiri juga nggak paham apa yang mau kita sampaikan. Kan orang lain juga pasti yang mendengar juga, ini siapa? Ya, betul. Atau apa sih sebenarnya yang disampaikan gitu. Jadi makanya banyak sebenarnya juga, kalau sekarang mungkin belum terlihat, tapi sebenarnya juga biksuni-biksuni Indonesia itu sedang melakukan pendidikan diri di luar, untuk nanti ya mereka akan pulang lagi gitu untuk menjadi pelayan umat Buddha di Indonesia yang lebih berkualitas tentunya ya. Oh, jadi berarti untuk bikuni itu aktivitasnya ya nggak hanya terkungkum di dalam satu misal dihara perguruan ini aja enggak ya ya? Enggak. Mereka bisa pergi kemanapun ya, di tempat-tempat yang membutuhkan mereka pastinya kan. Jadi karena kalau dibilang mereka tidak bisa pergi ya, kalau tempat tersebut tidak meminta mereka untuk hadir, untuk apa hadir? Berarti kalau untuk saat ini jumlah bikuni yang beliau melakukan pengembangan diri dalam dunia pendidikan pun banyak ya? Banyak. Dan itu sejauh ini mereka sudah berkarya di dunia pendidikan. Nah kalau untuk Sangha Bikuni sendiri, terutama yang di bawah naungan Sangha Agung Indonesia sendiri, seperti apa gitu bentuk perkumpulan Sangha Bikuninya gitu kan? Karena kan ya mohon maaf ya Surya, maksudnya di sisi yang lain itu tidak terlalu dianggap lah gitu kan. Nah saya sih lebih melihat karena kebetulan kita di bawah Keluarga Buddha Indonesia, nah itu sendiri seperti apa gitu, mungkin Sungguh bisa kasih informasi apa yang supaya masyarakat tahu nih gitu kan, menjadi Sangha Bikuni itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Iya betul. Memang bukan sesuatu yang aneh, apalagi kalau sekarang kan kita sudah mudah untuk mengakses informasi terkait hal-hal
seperti ini mengenai biksuni, mengenai biksu, sangga dan lain sebagainya. Jadi untuk berlatih sebagai seorang biksuni dalam sangga itu bukan sesuatu yang sulit lagi, tinggal kembali kepada individunya, siap, sanggup, atau tidak gitu. Jadi dan kita tidak lagi terkungkung harus berkarirnya di wihara saja, enggak. Ya buktinya tuh sendiri bisa berkarir di kampus, jadi pendidik, seperti itu. Berarti kalau untuk Sangga Bikuni di lingkungan Sangga Agung Indonesia ini, maksudnya dia ada ini nggak sih, Su? Kayak ada wadahnya gitu juga, ada nggak sih? Ada kan kita namanya Sangga Biksuni. Oh, ada nahika. Ada nahikanya. Dan itu setara dengan sang habiku gitu ya, maksudnya tidak. Betul. Oke. Berarti kan nggak kayak ada emansipasi wanitanya di situ ya. Nggak harus di belakang nggak ya, Su ya. Tapi mungkin untuk ritual di belakang, tapi untuk apa ya, kesempatan memiliki pendidikan pelayanan itu pelayanan ataupun hal yang lainnya lah sama ya, Su. Betul. Jadi emansipasi kesetaraan gender itu kita bukan mengambil peran pihak lain, tapi bagaimana kita berperan bersama. Contoh, mau jadi pendidik, yang jadi pendidik kan nggak cuma laki-laki, perempuan juga ya. Dan itu punya wewenang, punya keleluasaan untuk mengambil peran itu. Menjadi pemimpin juga tidak harus laki-laki, perempuan juga bisa. Nah, jadi di asrama ini juga kita tadi seperti saya katakan bahwa kita membentuk karakter-karakter mereka untuk bisa, ya utamanya untuk memimpin dirinya sendiri, bagaimana membawa diri dia di jalan yang tidak menyulitkan diri sendiri maupun orang lain, begitu. Oh, berarti sudah ini ya, So ya, untuk perkembangan seorang bikuni ini saat ini lebih meluas lah ya, nggak harus terpatok dengan maaf gurunya aja. Nah itu tadi, apakah harus izin gurunya dulu baru bisa keluar atau apa gitu kan? Atau untuk bikuni itu gimana sih, Su? Apa? Jadi sebenarnya bukan izin yang kemudian tidak boleh, jadi lebih kepada kita menginformasikan, memberitahukan bahwa oh saya kesini, saya kesana, saya akan melakukan ini, saya akan mengisi di tempat yang ini, menyampaikan hal ini, seperti itu. Jadi bukan kemudian kita izin yang strict dan tidak boleh, bukan. Kayak orang tua yang bilang ke anak, oh ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, itu boleh gitu. Maksudnya dulu saya sempat ada persepsi seperti itu, karena saya pikir kalau saya misalkan jadi bikuni, sedangkan kita mau melakukan pelayanan ke sana sini atau mau menghasilkan sesuatu gitu ya, kayaknya lebih terbatas sih kalau jadi bikuni, udahlah jadi berumah tangga aja gitu. Pikirannya begitu. Pikirannya begitu. Tapi aslinya begitu nggak sih, Su? Enggak dong, enggak. Ya itu tadi, jadi lebih kepada kita memberitahukan. Dan ya kalau tadi dibilang orang tua ini boleh ini tidak boleh, ya sebenarnya juga ada pertimbangan-pertimbangan kan. Jadi kita ingin pergi ke suatu tempat yang mungkin sekiranya itu bukan tempat yang memang harus didatangi dan lain sebagainya, ya pasti gurunya juga akan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Jadi bukan kemudian 100% tidak boleh, tapi bagaimana si murid ini juga mampu mempertimbangkan kembali. Jadi dari dua pihak antara guru dan murid juga harus ada keseimbangan, begitu. Jadi kita biar tahu gitu bahwa menjadi bikuni itu bukan hal yang menakutkan. Jadi bikuni bisa melakukan hal-hal yang lainnya juga, bisa mengembangkan pendidikan juga, bisa juga untuk hal yang lainnya juga. Betul. Tapi kadang bisa timbul perasaan ini enggak, Sulu, kalau sibuk terus dalam pelayanan ini gitu kan, sedangkan kan tujuan kita menjadi sangha monastik itu untuk lepas dari keduniawian lah ya, untuk sebenarnya lebih fokus ke diri sendiri, walaupun tetap kita harus punya bodhicitta. Nah, dalam prakteknya itu dari Suhu sendiri gimana sih gitu? Di tengah kesibukan. Kalau pas lagi sibuk kayaknya, aduh kok saya jadi sibuk terus, walaupun menurut Suhu itu juga latihan ya gitu kan. Tapi kalau kita ada
karena terus terang itu saya sempat terpikir kayak gitu juga gitu, karena ada momen kalau sama-sama sibuknya apa yang membedakan saya dengan bikuni misalkan gitu kan. Yang jadi soal adalah kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita sibuk. Karena menikmati ya. Karena terlalu menikmati ya. Kita tidak tahu kita sibuk dan kita tidak tahu kita sibuknya apa. Iya sih. Jadi kalau kita tahu kita sibuk, oke. Balik. Kembali lagi. Beri waktu, beri jeda. Karena kan balik lagi 24 jam itu bagaimana kita mengaturnya. Gitu. Jadi kalau mengenai sibuknya sampai tidak punya waktu untuk diri sendiri, sepertinya kasihan juga. Gitu. Jadi ketika sadar bahwa saya sibuk. Jadi sebenarnya bukan sibuk sih ya, lebih kepada membentuk prioritas mana yang harus lebih dulu. Jadi kita tahu bagaimana membatasi. Pantes jadi mama lama. Karena 24 jam ini dipikirkan dengan baik kalau sedangkan saya enggak. Kuncinya di manage time management juga sih ya memang ya. Karena kan kadang kalau wanita itu kan baper ya bawa perasaan gitu, makanya saya lagi mikir kalau jadi begini itu gimana gitu kan. Rumit enggak gitu ya Belum kalau siklus bulanan itu gitu kan. Nah itu walaupun kita memang tahu teori mindfulness, menyadari segala macam gitu kan, tapi ya mungkin itu jadi pandangan buat teman-teman yang lain bahwa menjadi biku ini itu nggak ada alasan soal soal gender ataupun soal fisik sih sebenarnya gitu. Itulah pentingnya kita hidup di komunitas yang memahami. Jadi kalau tadi mengenai siklus dan lain sebagainya, dan siklus itu bukan sesuatu yang tabu. Ya, jadi orang-orang yang ada di komunitas kita itu patut untuk tahu dan layak untuk tahu. Dan jika hal itu datang ya kita, tapi tidak juga kemudian digembar-gemborkan. Agar orang maklum gitu kan. Orang maklum ya hari ini. Maklumi saya sudah bilang enggak gitu juga. Tapi ini bukan hal yang tabu juga lah maksudnya gitu ya. Jadi ya tidak digembar-gemborkan, tapi ya orang-orang juga yang ada di komunitas tentunya jangan kemudian disebarkan ke seluruh dunia juga. Jadi seperlunya saja, karena kan kita memang ada waktu-waktu yang ada tugas yang harus diselesaikan, tapi situasi itu datang ya. Bagaimana caranya? Karena hal itu datang bukan kemudian juga membatasi diri kita sih sebenarnya. Karena udah terbiasa ya setiap bulan. Nah lalu mungkin kalau misalkan ada orang yang mau jadi bikuni, misalkan saya nih, terus kemudian apakah saya harus ke sahanya atau bisa minta suhu untuk saya jadi murid suhu ya gitu, kayak gitu boleh? Atau harus gimana gitu? Menyampaikan boleh, tapi kan nanti balik lagi ke komunitas. Jadi individu yang mungkin Ibu tadi ajak bicara juga tidak serta-merta mengambil keputusan, oh ya silakan jadi murid saya takbiskan dan lain sebagainya, tidak juga. Harus ada penginformasian, harus dikomunikasikan lagi ke dalam komunitas. Kalau untuk perempuan lebih ribet nggak sih apa persyaratannya juga sama seperti sangga biku yang lainnya? Ya harus ada 5 biku untuk mengubah sampada sangha yang baru gitu kan, kalau nggak salah aturannya kan. Nah apakah menjadi bikuni juga harus apakah boleh yang mengubah sampada itu bikuni juga gitu kan? Apa harus biku juga gitu? Dia mau langsung pasang pada. Nanya dulu. Saya baru nanya dulu sih. Saya tahu anaknya mau nanti. Anak saya mau, saya mau. Ibunya mau. Saya masih belum waktunya. Ya kalau ubah sampadanya iya. Dari sangga biksuni yang sudah harus mahatera, mahastawira itu harus. Kemudian juga nanti ada habisan ulang dari sangga biksu, itu kalau sudah sampai di tahap upasampada. Tapi kalau untuk samaneri boleh dari sangga biksuni saja yang
mentabiskan menjadi samaneri. Oh, di Sagin ini udah bisa ya, Mbak, suhu ya untuk Sangha Bikuni. Sudah Mentabiskan udah bisa ya. Maksudnya udah samaneri. lengkap lah gitu ya. Ya, untuk samaneri. Oh, oke. Semakin berkembang berarti ya untuk komunitas Sangga Agung Indonesia ya suhu ya untuk keren sih. Jadi bagaimana sebagai mahasiswa yang sudah menghilang, apakah akan kembali? Namaskara suhu. Namaskara dulu. Dipikir-pikir dulu. Dipikir dulu karena sudah ada ekornya. Jangan bilang ekornya siapa tahu mau jadi. Tapi biasanya kalau dari teman-teman mahasiswa yang di sana, kebanyakan nggak mau terus jadi samaneri, jadi bikin itu kenapa sih, Su? Supaya jadi bahan penelitian juga ini. Satu usia, terutama ya pasti mereka masih muda karena masih usia mahasiswa, kemudian masih punya cita-cita yang ingin dicapai sebagai seorang umat awam. Tuh, kemudian ya banyak hal-hal lainnya juga yang memang masih ingin mereka capai sih sebenarnya. Jadi bukan yang menyulitkan sih kalau kita mau melihat itu, ya. Tapi apakah kalau di keyakinan lain kan ibaratnya bilang harus tunggu panggilan hati gitu. Iya. Sebenarnya kalau di Buddhis itu jadi panggilan hati ya? Panggilan hati atau apa sih gitu? Perlu. Karena supaya kuat gitu ya saya. Betul. Jadi kalau contoh kayak Su sendiri, tidak mungkin jadi bikshuni kalau belum sampai di titik panggilan itu. Berapa tahun Suhu jadi samaneri? Dari 2011 sampai 2019, jadi kurang lebih 8 tahun. Tapi ini bukan semata-mata menunggu panggilan hati juga, tapi waktu itu kan memang 4 tahun pertama atau sekitar 4-5 tahun pertama masih di pendidikan, yang S1-nya di STIAB Jinaragita. Kemudian memang berkeinginan untuk menjadi pendidik. Ini panggilan hati juga untuk menjadi pendidik, harus memenuhi kriteria, ya kan? Jadi itu harus menempuh pendidikan S2 juga, magister. Oh, jadi selesai secara pendidikan dulu. Ya, itu tepat sekali selesai wisuda waktu itu, wisuda S2 baru pergi untuk Upasampada. Berarti ini by step tidak diborong dalam satu jangka. Maksudnya ya pendidikan dulu selesai baru Upasampada gitu. Iya. Mantap sih. Dan saat ini juga masih menempuh pendidikan lagi. Sekarang sih. Kemudian kalau kita di dunia pendidikan kan, kalau tadi saya mencontohkan adalah mahasiswa, sebenarnya kita bisa lagi menjangkau yang lebih luas lagi, anak-anak di bawah perguruan tinggi. Misalnya SD, SMP, SMA atau sekolah minggu gitu ya, Su ya. Dan kalau sudah melewati perguruan tinggi, kita akan bisa menjangkau yang lebih di atasnya lagi, para orang tua dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya para bikuni juga jadi pejuang dhamma untuk meningkatkan kualitas diri dan juga kualitas dari umatnya ya. Iya, betul. Betul. Keren. Si Irma mau mengikuti jejak Su. Semoga aja lah ya. Makanya saya sangat sangat bersyukur lah ya, maksudnya dari yang Su paparkan tadi ya, semoga menginspirasi juga gitu, karena ya banyak ketakutan juga lah, kekhawatiran gitu kan. Berarti intinya untuk menjadi samaneri berikutnya menjadi bikuni itu bukan suatu ini ya Ci ya, suatu hambatan untuk kita itu mengapakkan sayap kita untuk lebih berkembang maju begitu ya Su ya. Betul. Terima kasih nih Su Tina sudah mampir di podcast kami Like of Wisdom. Ada pesan Su untuk pemirsa kita? Ada. Wes. Pesannya adalah kita semua punya peran, dan setiap peran punya tantangan,
Dan tantangan itu sebenarnya bukan sesuatu yang menghentikan kita untuk terus berjalan, tapi tantangan-tantangan yang ada itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Dan kenapa? Kenapa harus kita hadapi adalah karena dari tantangan itulah kita bisa belajar. Pelajaran itu datang, bagaimana kita mampu memaknai supaya menjadi orang yang lebih bijaksana. Sadu lebih bijaksana. Terima kasih Suhu, terima kasih Ci Irma. Semoga kita semua bisa terus menginspirasi umat Buddha yang ada di Indonesia, baik yang ada dimanapun, untuk tetap semangat dalam Buddha Dharma. Terima kasih Suhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Gitu ya. Budaya.